Mama sudah sampai. Yu Tian ini siapa? Liu Jincheng, kamu tidak ingat aku. Kamu siapa? Aku Zhao Ningli. Ningli. Itu kamu. Tidak menyangka kita bisa bertemu lagi. Kakimu kenapa? Kakiku kenapa jadi begini ya? Ini berkat kamu. Kamu masih bertanya padaku. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kakimu bermasalah, kenapa melibatkan aku? Kamu benar-benar pelupa. Tapi ini sudah tidak penting lagi. Aku datang hari ini khusus untuk melihatmu dalam keadaan terpuruk. Untuk melihatmu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Untuk bertanya padamu tentang rasanya dikhianati. Bagaimana rasanya? Dikhianati. Siapa yang mengkhianatiku? Semakin aku dengar semakin tidak mengerti. Mama. Semua yang aku lakukan adalah untuk membuatmu menebus kesalahanmu dulu. Terhadap ibuku. Liu Jincheng, apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya sangat paham. Ningli jelaskan dengan jelas. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah merencanakan ini lama sekali. Hari ini akhirnya bisa terwujud. Mengatakan semua isi hatiku. Mama. Anak dengar mama bicara. Ingat kenapa melakukan ini? Bukankah dia bersalah padamu? Ya, dia bersalah padaku. Tapi dia adalah keluargamu. Apa? Dia adalah ayah kandungmu. Kamu tidak menyangkakan, kamu malah hancur di tangan anakmu sendiri. Liu Jincheng, kamu tidak menyangka bisa hancur di tangan anakmu sendiri kan?
Mama, ini sebenarnya apa yang terjadi? Cepat jelaskan padaku. Liu Jincheng kok bisa jadi ayahku? Jangan buru-buru. Kalem aja. Kalian pasti penasaran kenapa begini. Kan? Biar aku ceritain pelan-pelan dari awal. Boss and Violin, do a bottle. Oke, ini uangnya, ini 2 botolnya ya. Terima kasih datang lagi ya. Cantik banget. Jincheng, lihat deh sebelah sana, bagus banget. Iya, lihat lagi sebelah sana. Ningli, aku mau pergi. Jaga diri ya. Tapi beberapa bulan sudah lewat. Aku masih nggak bisa ketemu Jincheng. Di saat itu, aku sadar aku udah hamil anak Jincheng. Lalu aku putusin buat cari Jincheng di Jinyutang. Karena aku nggak punya uang. Di jalan aku kerja serabutan. Nabung buat ongkos. Habis waktu lebih dari 2 bulan, baru bisa nemuin keluarga Liu. Tapi aku nggak nyangka. Pas aku sampai di rumah Liu, aku lihat Liu Jincheng lagi mau nikahin orang lain. Aku nggak terima. Lalu aku kejar rombongan nikahnya. Pengen ngehentiin dia. Pengen bilang aku hamil anaknya. Pengen bilang juga, aku udah nungguin dia. Pas aku bangun di rumah sakit, aku tahu aku nggak bisa berdiri lagi. Selamanya nggak bisa berdiri lagi. Jincheng, apa yang kamu lakuin ke aku? Aku nggak bakal maafin kamu selamanya. Liu Jincheng, kamu pasti nggak nyangka. Dulu kamu ninggalin aku, bisa bikin hasil kayak gini sekarang. Ini semua salah kamu sendiri. Ini karma buat kamu. Gimana kamu bisa buktiin Yutian itu anak Jincheng? Gimana kamu bisa bikin kita percaya? Semua yang kamu bilang itu benar. Jincheng kamu sendiri yang bilang. Nggak mungkin kayak gini. Mama bilang aja ini semua nggak bener. Mama, gimana bisa kamu kayak gini ke aku? Aku anak kandungmu, Liu Jincheng itu bapakku. Kamu bilang dia yang membunuh ayahku. Aku akan memberitahumu bahwa dia adalah ayah kandungmu. Masih tega kamu melakukannya. Apa yang hilang bisa kembali.
untuk membuktikan kalian benar-benar hubungan ayah dan anak. Aku sudah menyuruh orang untuk tes DNA kalian. Fakta ada di sini. Menyesalkan. Sudah terlambat. Inilah akibatnya kamu meninggalkanku dulu, menghancurkan kebahagiaan hidupku. Ningli, kamu salah. Kamu sangat salah. Aku salah. Salahku adalah takdir membuatku mengenalmu. Takdir membuatku mencintaimu dan mengandung anakmu. Anakku tidak salah, yang salah adalah kamu. Jin Cheng, kejadian dulu. Kamu sendiri yang ceritakan padanya. Ningli, kamu salah paham padaku. Ayah, pelan-pelan. Pelan ya ayah, pelan ya. Dulu begitu aku selesai urusan perusahaan, langsung aku bicarakan dengan keluarga, tentang ingin menikahi Ningli. Tapi karena ayah sedang sakit dirawat di rumah sakit, hal itu jadi tertunda. Sampai ayah keluar dari rumah sakit, aku langsung mencarimu. Lebih keras. Bisa. Bagus kan Mama lihat? Baik, pergi. Terima kasih ayah. Cepat. Pergi. Tapi tidak kusangka ketika aku sampai, aku tidak bisa menemukanmu lagi. Tanya banyak orang juga tidak ada yang tahu keberadaanmu. Aku pun pergi dengan sedih. Setelah kembali ke rumah, aku setiap hari murung. Merindukan Ningli. Orang tua melihatku seperti ini, baru memutuskan untuk mencarikan aku istri. Agar aku melupakan Ningli. Ayo nak makan. Aku sama sekali tidak tahu kamu akan mencariku. Kalau aku tahu, aku juga tidak akan menikah. Oh, begitu ya? Jin Cheng, kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Aku sama sekali tidak tahu. Hu Yimin. Kupikir itu adalah masa lalu yang tidak ingin diingat. Jadi tidak pernah dibahas lagi. Ningli, kamu salah paham padaku. Ini tidak benar, ini hanya karangan kalian. Ini tidak benar. Anakku tidak pernah membohongimu. Setiap perkataannya adalah benar. Dia bukan tipe orang yang suka menelantarkan. Cincin ini dibeli Jin Cheng untukmu. Dia tidak bisa menemukanmu. Setelah pulang, aku menyimpan cincin ini. Aku takut dia melihat cincin ini lalu teringat padamu. Aku dan ayahnya juga tidak berani membahas hal ini di depannya. Jin Cheng,
Ningli lihat baik-baik. Ini adalah cincin tunangan yang dulu kubeli untukmu. Aku yang salah aku. Ya. Ningli, kamu benar-benar tidak mengerti. Mama. Ningli kakak. Mama kakak, mama bangun mama. Huimin, aku dan Ningli memang pernah menjalin cinta. Tapi itu semua sudah berlalu. Siapa sih yang muda tidak pernah pacaran? Benar kan? Apalagi setelah kita menikah. Aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa menerima bahwa aku pernah mencintai orang lain? Baiklah. Ya juga. Tiba-tiba mengetahui bahwa Yutian adalah anakku dengan Ningli. Pasti sulit kamu terima. Tapi aku juga tidak akan karena hal ini meninggalkanmu dan Yuping. Ini tolong percayalah padaku. Jangan bilang lagi. Semua yang kamu katakan benar. Siapa yang tidak punya masa lalu? Siapa yang muda tidak pernah pacaran? Semua ini aku mengerti. Lagi, kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Meski tidak ada gairah, masih ada ikatan keluarga. Apalagi kamu adalah suami dan ayah yang baik. Lalu kenapa? Kenapa kamu begitu sedih? Kalau ada yang mengganggu hatimu, katakan saja. Kamu bisa memukul atau memarahiku, apapun yang kamu mau. Apa yang kamu inginkan dariku, katakan saja padaku, oke? Jin Cheng, aku benar-benar terkejut. Zhao Ningli, seorang wanita. Aku mencoba memahami perasaannya. Dia datang mencarimu saat hamil. Secara tidak sengaja melewatimu. Tapi dia berusaha mengejarmu kembali, sampai dia lumpuh. Tapi dia tetap kuat. Dia berjuang melahirkan anak itu. Dan membesarkannya. Selama ini berapa banyak cobaan yang dia alami. Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Kalau dipikir-pikir, perasaannya padamu aku rasa berubah dari cinta menjadi benci. Itu sebabnya dia menyuruh Yutian menargetkan keluarga Liu. Tidak sulit dimengerti, itu bisa dimaklumi. Dan jika aku memikirkan sikapku terhadap anak-anak, aku benar-benar merasa dia tidak mudah, benar-benar tidak mudah. Kamu benar-benar berpikir begitu. Kamu tidak membencinya. Kamu tidak membencinya meski dia melakukan serangkaian balas dendam yang membuat keluarga Liu kehilangan segalanya.
Aku tidak ingin membencinya. Lagi pula dia sudah menyadari kesalahannya. Sebenarnya kebencian di antara kita sudah menyebabkan terlalu banyak luka. Meskipun Jin Yutang hari ini mendapat banyak pukulan. Tapi aku percaya, selama kita memiliki tubuh yang sehat dan keyakinan, kita pasti akan memulihkan bisnis keluarga. Hui Min, aku benar-benar pikun. Aku pikir kamu akan cemburu dan marah. Tapi ternyata kamu begitu memahami dan memaafkannya. Hui Min, kamu benar-benar wanita yang hebat. Istri yang membuatku bangga. Jin Cheng, pernahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan mengatur mereka di masa depan? Sebenarnya Ningli telah menghilang selama lebih dari 30 tahun. Sekarang tiba-tiba kembali. Yutian kembali menjadi anakku. Semua ini datang terlalu tiba-tiba dan cepat. Aku belum sempat memikirkan hal-hal ini. Maka pikirkanlah baik-baik. Atur mereka dengan baik. Ibu anak kamu tidak akan apa-apa. Jangan tinggalkan aku. Ibu tahu suatu hari ibu akan meninggalkanmu. Tapi tidak menyangka lebih awal. Ibu. Liu Jincheng, selama bertahun-tahun ini, aku bertahan dengan membencimu. Dengan merencanakan satu persatu rencana untuk menghancurkanmu. Bertahan hidup. Sekarang aku akan mati. Aku tidak takut mati. Yang aku khawatirkan adalah anakku. Seperti aku dulu yang tidak punya tempat bergantung. Tidak punya rumah. Jangan khawatir. Aku akan merawatnya dan juga merawatmu. Aku dan Hui Min sudah berdiskusi. Justru Hui Min yang mengingatkanku untuk merawatmu dengan baik. Kamu tidak membenciku. Ningli, kita sama-sama wanita. Penderitaanmu aku mengerti. Bagaimana mungkin aku membencimu? Lagi pula, dulu aku tidak tahu kamu dan Jin Cheng punya perjanjian nikah. Kalau tidak, aku tidak akan menikah dengannya. Sekarang sudah terlambat membicarakan ini. Tapi aku masih sangat berharap bisa membantu kalian sedikit. Liu Jincheng, aku salah. Kamu punya istri yang baik di sampingmu. Selama ini aku berusaha memprovokasimu. Aku sangat salah. Tolong terima doaku. Semoga kalian bahagia sampai tua. Aku ada satu permintaan. Lupakan apa yang telah kita lakukan. Biarkan anak ini kembali ke keluarga asalnya. Jin Cheng, kita terima saja. Tentu ini pasti. Terima kasih. Yutian Hui Min akan menjadi ibumu sekarang.
Kamu harus berbakti padanya tahu? Aku tahu. Ayo. Cepat berlutut untuk nenek, ayah, dan ibumu. Cepat. Ibu, aku tahu. Nenek. Ayah. Ibu. Yutian, bangunlah. Ayo cepat bangun. Ningli lebih baik segera ke rumah sakit. Tidak, aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Terima kasih. Ibu. Ningli, Ibu. Ningli, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Yutian panggil kakek. Kakek. Tampaknya langit baik kepada kita. Yuping sudah ditemukan. Yutian juga sudah diakui sebagai keluarga. Kamu bisa tenang sekarang. Kakek, sebelumnya aku melakukan banyak hal buruk. Semua salahku, aku terlalu impulsif. Melakukan banyak hal yang tidak masuk akal. Setelah aku menyelesaikan urusan ibuku, aku pasti akan berusaha keras dan menghormati Jin Yutang. Kamu bisa tenang. Aku pasti akan merawat semua orang untukmu. Sebenarnya Jin Yutang bisa seperti ini. Semua salahku. Aku serakah. Aku diam-diam menjual semua anggur Jin Yutang. kamu jual kemana saja? Ke beberapa provinsi terpencil dan beberapa kios sementara. Jadi di pasaran kamu tidak akan melihat anggur Jin Yutang. Dan aku menjualnya dengan harga setengah pasar. Jadi untung banyak dan cepat laku. Apalagi ada anggur Yumentang. Akhirnya untungnya lumayan. Yumentang apa hubungannya dengan Yumentang?
Yu Mentang mendapatkan resep rahasia. Dan mereka juga memproduksi anggur sendiri. Sebenarnya selain ingin mencari uang, mereka lebih ingin menghancurkan Jin Yutang. Jadi mereka juga bekerja sama denganku. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pasar Eropa dan Amerika. Kuoyong mereka. Mereka juga tertipu olehmu. Ya. Jadi semua uangku sekarang adalah uang dari Jin Yutang. Aku sudah memikirkannya. Aku akan mengembalikan semua uang itu kepada kalian. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk membangkitkan kembali Jin Yutang. Kamu ngapain sih nggak apa-apa? Yinan, sebenarnya aku harus minta maaf sama kamu. Tapi sekarang bilang ini juga nggak ada gunanya. Dulu aku terlalu gegabah karena urusan ibuku. Itu membuat mataku dan hatiku tertutup. Aku melakukan banyak hal yang menyakiti kalian semua. Hari ini di depan kalian semua. Di depan almarhum kakek. Aku akan sujud padamu, Yutian. Kakak jangan gini dong. Yutian. Yutian, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Jangan dipikirin lagi. Sekarang yang paling penting adalah bangkit. Bangkitkan kembali Jin Yutang ya. Aku tahu. Liu Ping Zhao Yutian. Kalian senang-senang saja kembali ke akar keluarga, tapi malah membuatku jadi begini. Kamu kok bisa datang? Ayahku menyuruhku khusus untuk menjemput kalian. Dia ingin mengajak kalian makan. Silakan, jangan sungkan-sungkan. Ayo. Ketua direksi merepotkanmu. Jangan bilang begitu. Bapak bisa datang makan bersama kami. Ini kehormatan bagiku. Mr. Wang, saya menghormati Anda dengan segelas. Oke. Ayo. Mr. Liu, Anda terlalu sopan. Sebenarnya hari ini, aku mengundang kalian semua untuk makan bersama. Ada beberapa hal yang ingin aku minta maaf pada kalian semua. Aku dan Yinan mengambil keputusan sendiri. Memutuskan beberapa hal. Apa itu? Yinan, ini ide kamu. Kamu saja yang jelaskan pada semua orang. Nenek paman bibi begini. Sebelumnya Jin Yutang mengalami krisis. Meskipun kalian menolak bantuan kami, tapi aku dan ayahku merasa membiarkan toko tua berusia ratusan tahun ini bangkrut benar-benar disayangkan. Jadi setelah berdiskusi dengan ayah saya, kami memutuskan untuk membeli kembali perkebunan anggur, pabrik minuman keras, dan rumah tua kalian dari pengadilan. Semuanya. Dengan bantuan Ming Wei, sekarang uangnya sudah terkumpul hampir cukup. Benarkah? Tentu saja benar. Rumah tua saya. Ibu jangan terlalu bersemangat. Tuan Wang, Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sangat berterima kasih. Jangan terlalu sungkan. Ibu, apakah ada yang tidak nyaman? Ibu jangan menangis, ada apa? Saya pikir di usia saya yang sudah tua ini, sekarang punya cucu lagi, dan menantu lagi. Saya senang
Kalau senang seharusnya tertawa, kenapa menangis? Ya, saya benar-benar pikun. Seharusnya tertawa. Ah, kamu ini. Yutian, kamu memikirkan apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo semuanya silakan makan. Silakan makan. Presiden Direktur, Anda sudah membantu kami melakukan begitu banyak hal. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda. Sini saya minum untuk Anda. Ayo semuanya ikut minum. Kita semua minum bersama. Ayo, ayo. Ayah, nenek, paman, bibi. Saya dan Mingwei akan pergi dulu. Baik-baik. Pergi. Lihat, Yinan benar-benar pria yang baik. Bukan begitu. Adik kakak melihatmu menemukan pria baik seperti Yinan. Kakak benar-benar senang untukmu. Sebelumnya kakak sebenarnya sudah melakukan banyak hal yang salah padamu. Dan menyakitimu. Tapi menyatukanmu dengan Yinan adalah hal yang benar. Saya meninggalkan Cai Fen. Sekarang saya tidak bisa menemukannya. Saya sangat ingin menjelaskan padanya. Saat itu saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Cai Fen dia. Pergilah cari dia kembali. Saya sebelumnya begitu terhadapnya, bahkan sengaja mengatakan kata-kata kasar untuk menyakitinya. Bagaimana mungkin saya punya muka untuk mencarinya sekarang? Jika kamu benar-benar mencintainya, kenapa masih memikirkan harga diri? Lagi pula ibumu sebelum meninggal, bukankah dia meminta agar kamu menggunakan cinta untuk menebus semua kesalahan? Yuping, bagaimana bisa begini? Jangan keluarkan ide sembarangan. Cai Fen dia tidak baik hati. Mereka putus juga lebih baik. Lebih baik daripada nanti terluka olehnya. Apa yang kamu lakukan sebagai orang tua Hui Min ini? Mengapa berbicara buruk tentang anak di belakang mereka? Apa aku salah bicara? Hui Min, bukankah ibu sedang menegurmu? Cai Fen sudah menjadi cucuku selama bertahun-tahun. Aku sangat mengenalnya, dia tidak jahat pada dasarnya. Kamu terlalu keras padanya. Ibu. Sekarang hanya aku sendiri. Yinan dan Hanyan bersama-sama. Yutian kembali ke keluarga Liu. Tinggallah aku. Mengapa mereka bisa memperlakukanku seperti ini? Ayo pergi dari sini. Jangan pedulikan aku. Ibu-ibu Hanyan. Tuan Liu, Nyonya Tang Nenek. Hanyan, Cai Fen, bagaimana keadaannya? Tangannya sedikit terluka tapi tidak serius. Hanya saja dia tidak mau bertemu siapa-siapa. Barusan kami juga diusir olehnya. Anak ini sungguh minta maaf ya, minta maaf. Bisakah saya masuk melihatnya? Pergilah ibu. Cai Fen, ibumu datang. Biarkan ibu lihat di mana kamu terluka sayang, di mana kamu terluka. Biarkan ibu lihat keluar. Jangan seperti ini Cai Fen, jangan seperti ini sayang. Ibu bilang padamu tak peduli bagaimana orang lain memandangmu. Tapi di dalam hati ibu, kamu selalu anak perempuan kesayangan ibu. Saya suruh kamu keluar-keluar. Saya tahu kamu membenci ibu. Ibu mengerti perasaanmu.
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan kamu bisa selamat dan sehat. Hidup dengan bahagia. Itu adalah seumur hidup. Seumur hidup tidak memaafkan ibu. Tidak apa-apa. Chai Fan. Ibu Chai Fan memohon padamu. Tolong jangan menyakiti diri sendiri lagi ya. Jangan melakukan hal bodoh lagi ya. Ibu tahu. Tahu kamu anak yang baik hati. Jika hari ini kamu benar-benar menyakiti Hanyan dan Yutian, pasti kamu tidak akan nyamankan. Kamu juga akan menyesali diri sendiri kan? Chai Fan, ibu tahu kamu anak yang baik hati. Kamu sebenarnya tidak berpikir seperti itu, kan keluar? Aku bilang sekali lagi, keluar. Ibu kenapa? Kenapa bisa seperti ini? Tidak apa-apa, sakit tidak? Aku bilang terakhir kali, kalian berdua cepat keluar. Meskipun kamu sangat membenci aku, tidak boleh memukul ibu. Jangan bicara lagi, aku akan membawamu untuk diobati. Tidak ada masalah besar, hanya luka luar saja. Terima kasih dokter. Tidak apa-apa. Ibu, aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak apa-apa, jangan seperti ini. Kakak sekarang seperti ini kecuali dia sendiri yang mengerti. Kalau tidak ada yang bisa meyakinkannya terhadap ibu kandungnya sendiri. Bisa melakukan hal kejam seperti ini. Anak ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bukan orang seperti itu. Dia tidak sejahat yang kamu pikirkan. Chai Fan, dia anak yang baik hati. Sebetulnya waktu Chai Fan kecil, dia juga anak yang baik hati. Waktu kecil baik hati. Tidak berarti setelah besar juga akan baik hati. Chai Fan selama ini sudah melakukan banyak kejahatan. Dia sudah menyakiti banyak orang. Hui Min ngomong-ngomong, Chai Fan menjadi seperti sekarang ini juga ada tanggung jawabmu. Apa yang kamu katakan, bagaimana bisa ada tanggung jawabku? Jin Cheng benar. Waktu makan di rumah mertua aku sudah mau bilang. Tidak disangka setelah itu Chai Fan melakukan hal bodoh seperti ini. Mama aku tidak pernah menyuruh Chai Fan untuk melakukan hal yang kejam dan tidak berperasaan seperti itu. Sejak Yuping hilang, apakah kamu pernah memberinya wajah yang baik setiap hari menyalahkannya? Kamu pikirkanlah anak yang tumbuh dalam kemudahan dengan anak yang tumbuh dalam kesulitan. Psikologisnya berbeda. Itu karena suasana hatiku tidak baik, jadi aku sedikit kasar padanya. Tapi itu tidak sepenuhnya salahku, hanya sedikit kasar. Waktu itu Chai Fan sangat ingin menyenangkanmu. Tapi kamu selalu membuatnya kecewa apapun yang dilakukannya. Kau selalu menemukan alasan untuk memarahinya. Kalau saja kamu memberinya lebih banyak kasih sayang, lebih banyak perhatian dan pengertian, dia tidak akan menjadi seperti ini. Hanyan Mama, maafkan aku. Kalau saja aku tidak begitu egois dulu. Meskipun aku tidak mampu melindunginya. Aku seharusnya tidak membuat pilihan seperti ini, semua salahku. Tapi aku tidak bisa melihat Chai Fan mengalami kecelakaan lagi. Aku tidak bisa membiarkannya mengalami apa-apa. Kalau tidak, Mama tidak apa-apa. Kakak tidak akan ada masalah lagi, kamu tenang saja.
Dia akan baik-baik saja. Kita semua akan mencintainya. Memberinya lebih banyak cinta. Perlahan dia akan sadar. Kamu datang untuk apa? Mamamu lah. Biarkan dia tidur lebih lama. Aku hari ini ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah selesai aku akan pergi. Aku tidak akan merepotkanmu. Ayahmu ini mungkin sudah terlalu banyak berbuat jahat. Langit tidak suka padaku. Jadi dia mengambil kedua kakiku. Agar aku tidak minum lagi. Tidak berjudi lagi. Yaitu dua kebiasaan burukku ini. Yang membuat mamamu menderita. Sejak dia menikah denganku sejak muda. Tidak pernah mengalami hari yang baik. Ketika kamu lahir, aku masih berjudi dan minum. Dan memiliki banyak hutang. Ibumu takut aku akan menjualmu. Jadi dia mengirimmu ke keluarga Liu. Dia menangis terus di sana. Menangis sambil memanggil namamu. Ibumu benar-benar tidak mudah. Kamu boleh membenci aku. Boleh memukulku, boleh memarahiku. Tapi kamu jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali menyalahkan ibumu. Jangan sekali-kali menyalahkannya. Anakku, aku pergi. Aku benar-benar mendapatkan balasan. Tutupi dia sedikit. Jangan biarkan dia kedinginan. Kalian jaga diri baik-baik.
Huimin, aku sudah memikirkannya. Chai Fen adalah anak yang kita besarkan sendiri. Kita punya tanggung jawab padanya. Bagaimanapun kita tidak bisa lagi melihatnya membuang diri dan jatuh. Huimin, aku sudah berbicara dengan ibu. Besok kita berdua akan pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Memberitahunya bahwa dia selalu menjadi anak keluarga Liu. Bukan aku tidak mau Chai Fen tinggal di rumah. Aku hanya takut dia akan melakukan sesuatu yang menyakiti Yuping. Kalau benar begitu bagaimana? Aku tidak bisa lagi menahan. Kehilangan yang sudah didapat kamu tahu. Kamu harus percaya pada Chai Fen. Watak aslinya baik. Sebenarnya kita juga punya kesalahan. Kurasa selama kita memberikan lebih banyak cinta pada Chai Fen, kebencian di hatinya akhirnya akan hilang. Janji padaku untuk menerima anak ini. Menerima anak perempuan ini baik. Kakak sudah larut masih belum tidur. Ada sesuatu di hati susah tidur. Berhubungan dengan kejadian hari ini. Yuping, kamu mengatakan sesuatu hari ini, yaitu membuatnya tahu. Kita semua akan memberinya cinta. Kurasa suatu hari nanti dia akan sadar. Kakak, kalau kamu berharap menggunakan cinta untuk mengkompensasi sesuatu, maka lebih baik begini. Chai Fen, Chai Fen, Chai Fen. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Chai Fen, hari ini adalah hari besarmu. Ayah dan ibu serta orang tua kandungmu. Kami ingin memberimu hadiah besar. Apakah kamu mau menerimanya? Apa yang Anda katakan? Chai Fen, Mama minta maaf padamu. Mama selama ini tidak pernah memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri.
Itu karena Mama terlalu egois. Hanya tahu mencintai anak kandungnya sendiri. Tidak mengerti cintamu pada Mama. Apalagi merasakan perhatianmu pada Mama. Chai-fen, beri Mama kesempatan lagi ya. Biar Mama bisa mencintai dan menyayangimu dengan baik. Anak Mama juga salah. Apapun yang terjadi saat itu, seharusnya Mama menjaga dan menemanimu. Tidak seharusnya mengirimmu ke tempat yang jauh dari Mama. Mama tahu ini salah. Maaf, Nak. Chai-fen, sekarang kamu punya dua Mama. Mari kita bersama-sama mencintai dan menyayangimu. Dan juga aku. Kamu datang untuk apa? Orang yang paling tidak ingin aku temui adalah kamu. Chai-fen, aku tahu semua ini adalah kesalahanku. Aku sebelumnya terlalu egois dan tidak berpikir jernih. Terpaksa memanfaatkanmu untuk melakukan banyak hal. Aku juga tahu dengan sifatmu kamu tidak akan mudah. Tidak akan mudah memaafkanku. Jadi, lihat kami membawakan hadiah ini untukmu. Semoga kamu bisa mengerti maksudku. Ayo. Chai-fen, aku rela menggunakan seluruh hidupku untuk menebus kesalahan yang telah kulakukan padamu. Apakah kamu mau memberiku kesempatan ini? Apa gunanya kamu mengatakan semua ini? Aku tidak akan pernah melupakan semua yang telah kamu lakukan padaku. Chai-fen, kamu masih ingat? Saat ulang tahunmu, aku memberimu liontin burung biru. Aku berharap kamu bisa mewujudkan mimpi dan keinginanmu. Jika kamu mau. Aku adalah burung biru itu. Aku akan selalu menemanimu. Maukah kamu menikah denganku? Kak, tolong katakannya pada kakak. Kalau kamu tidak mau menerimanya, aku sebagai adik, tidak tahu kapan bisa menikah dengan Yinan. Ya, kita butuh bantuanmu saat pernikahan kami.
Jangan buat aku menunggu terlalu lama. Chai Fen, kamu tahu tidak? Nenekmu sudah menunggu di depan pintu untukmu. Dia hanya menunggu kamu setuju. Chai Fen, pulanglah. Nenek. Anak baik. Nenek. Jangan menangis. Nenek, maafkan aku salah. Nenek, aku salah. Ibu, maaf. Ayah, maaf. Hanyan, maaf. Yinan, maaf. Ibu, ayah, aku salah. Aku tahu aku salah, maaf. Chai Fen, jangan bicara lagi, pulanglah. Jin Yutang, kita tidak bisa kehilangan kamu sebagai manajer hubungan masyarakat, tahu tidak? Lagi pula, bukankah kamu sudah berjanji pada kakek untuk menjaga dengan kuat bisnis keluarga Jin Yutang? Bukan begitu, kita orang Jin Yutang harus bersatu dan bekerja sama. Mengangkat kembali nama Jin Yutang. Memberi kejutan pada dunia, kamu setuju tidak? Ayah, kamu benar-benar merasa aku masih orang Liu. Kamu menikah denganku, bukankah sudah menjadi orang Liu? Chai Fen lihat Yutian sudah lama berlutut, kakinya kesemutan. Kasihanilah dia, setujulah. Ayo. Mulai sekarang kamu milikku, ayo. Bagus sekali, kakak akhirnya setuju. Mulai sekarang harus memanggil kakak ipar. Benar, kakak ipar. Kalau kakak nanti menyakitimu, pasti bilang aku akan membantumu. Jangan menangis. Satu pasang-pasang minuman di sana bagus, di sana benar. Luruskan. Kacanya sedikit kotor. Chai Fen capek pindah minuman. Ayo. Tidak apa-apa, aku ambilkan air untukmu. Lihat-lihat, orang seperti itu baru suami yang baik. Belajarlah. Dia masih harus mengambil tisu. Aku sudah siapkan satu bungkus di sini menunggumu. Calon istriku. Kamu berkeringat, aku jadi kasihan melihatnya. Mari biar aku usap untukmu. Ibu, kenapa kamu terus berdiri? Dokter bilang tidak boleh berdiri terlalu lama, tidak baik untuk kakimu. Ibu tidak apa-apa.
Dokter juga bilang aku harus banyak bergerakkan, tenang saja. Ibu tenang saja, ada aku yang jaga. Jangan sampai dia kelelahan, minum air dulu. Baik, taruh di sini saja, taruh di sini saja. Jin Cheng lihat-lihat. Setelah diatur ulang seharusnya sudah cukup. Sudah cukup untuk kebun anggur. Malam ini kita bisa mulai mengisi ulang stok. Selain itu aku juga menghubungi beberapa mantan karyawan. Mereka rindu dengan masa lalu. Mau kembali bekerja itu bagus. Besok acara pembukaan dan ganti papan nama. Tenaga kerja seharusnya tidak kurang. Bagus sekali, itu bagus sekali. Aku masih ingat saat Jin Yutang kami, toko tua berusia 100 tahun dibuka. Betapa meriahnya waktu itu. Kuo Yong dan yang lainnya bahkan khusus kembali dari luar negeri untuk bergabung dengan kami. Kalau mereka tahu besok kita buka kembali dan ganti papan nama. Aku tidak tahu apakah mereka akan kembali lagi. Ibu, kalau Kuo Yong dan yang lainnya kembali, jangan usir mereka ya. Setelah melalui begitu banyak hal, ibu mengerti. Asalkan Kuo Yong dan yang lainnya mau bekerja sama, membuat Jin Yutang sukses. Keluarga tetaplah keluarga. Keluarga seharusnya bersama-sama. Itu juga keinginan ayahmu. Jin Cheng, tugas ini aku serahkan padamu. Kamu cari mereka dan ajak kembali. Baik. Aku tahu di mana mereka. Di mana? Mereka di mana? Nenek Liu Xiang pernah mencariku saat dia dalam kesulitan. Dia bilang keluarganya dikejar-kejar penagih hutang sampai harus bersembunyi di pinggiran kota. Jadi mereka seharusnya ada di rumah pertama ayahmu. Jin Cheng, cepat cari mereka. Ibu, Kamu bilang pada mereka kalau mereka mau kembali. Kita tidak akan mempersoalkan masa lalu. Di Jin Yutang masih ada saham mereka. baik. Bu Kuo Yong, kalau mereka sudah kembali, kita gabungkan Jin Yutang dan Yu Mentang. Bagaimana kalau nama merek kita diubah menjadi Jin Yu Mentang? Jin Yu Mentang, Bagaimana menurut kalian semua? bagus, nama yang bagus. Jin Yu Mentang sangat bagus kan? Baik, baik, baik. Selamat datang semuanya untuk menghadiri upacara pembukaan Jin Yu Mentang kami. Sekarang mari kita persilakan pimpinan kita yang sangat dihormati, Nyonya Ye Shuang, untuk memberikan sambutan. Terima kasih, terima kasih. Jin Yutang telah melalui perjalanan panjang, melewati banyak rintangan. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Hari ini Jin Yutang naik ke tingkat yang lebih tinggi, berubah nama menjadi Jin Yu Mentang, secara resmi berdiri dan dibuka dengan sukses. Bagus, bagus. Sekarang saya akan memperkenalkan satu persatu. Generasi keempat penerus Jin Yu Mentang. Liu Yutian. Terima kasih Zhang Chaifen. Liu Yuping. Wang Yinan. Liu Xiang. Bagus, bagus. Mari kita semua menyaksikan bersama. Generasi keempat penerus Jin Yu Mentang. Memasang papan nama Jin Yu Mentang. Angkat. Bagus, sangat menguntungkan, bagus, sangat beruntung, bagus.